Kenapa gue mau jadi pengusaha juga? Karena gue mau bangun aset sendiri. Karena lebih baik kan kita bangunin aset sendiri dibanding kita bangun aset orang lain terus. Halo Sobat Sukses, kalian ada yang lagi galau? Kenapa sih gue kerja kantoran terus dan gak bisa mulai usaha sendiri? Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa hal-hal apa aja sih yang buat karyawan tuh jadi nggak pernah bisa mulai usaha. Welcome to YouTube channel Bosan Jadi Karyawan. Kenalin dulu, nama gue Andre. Gue ini pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, di channel ini kita bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Sebelum kita masuk ke materinya, gue mau disclaimer dulu guys. Jadi hal-hal yang menghambat karyawan bisa mulai usaha ini bukan sifatnya permanen. Jadi tuh kalian tuh bisa ubah. Ini adalah satu hal yang bisa diubah. Dan gue percaya kalau kalian itu punya kemauan, pasti ada jalan juga. Nah, kalau yang belum subscribe, boleh banget di subscribe dulu. Karena setiap minggunya kita akan ada konten-konten tentang bisnis, tentang mulai usaha, dan juga tentang investasi. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, ini paling umum guys actually, yaitu takut gagal. Ini alasan kenapa orang-orang tuh nggak mulai usaha. Kenapa karyawan-karyawan tuh nggak mulai usaha sendiri, karena takut gagal. Nah, kalau kalian punya mindset takut gagal kayak gini, itu bakal susah banget mau ngapa-ngapain. Belum juga mulai apa-apa, tapi mindsetnya udah takut gagal. Ya memang bener kalau jadi pengusaha beda sama jadi karyawan. Kalau karyawan kan tetap akan terima uang setiap bulan dalam bentuk gaji dan pendapatnya tetap. Kalau jadi pengusaha memang ada pendapatan yang naik turun, memang di tiap bulannya mungkin pendapatannya nggak stabil gitu. Tapi kalau memang kita jalanin dan bisnisnya sukses, itu bisa pendapatan kita 2-3 kali dari pendapatan yang bulanan yang biasa kita dapetin. Dan itu punya kita sendiri loh, itu aset kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih ada perasaan takut gagal gitu, gue juga ada bikin video gimana cara mulai bisnis tanpa takut gagal. Boleh cek di videonya di sini. Nanti gue ada link di description juga. Nah, berikutnya adalah misalnya kalau kalian takut gagal karena pemasukannya itu nggak stabil, penting banget buat punya yang namanya tabungan dulu. Jadi kalau misalnya kita ada tabungan, kalau saat bulan-bulan dimana kita nggak bisa terima uang, kita nggak bisa terima gaji, at least kita udah ada pemasukan. Maksudnya kita udah ada tabungan buat kita hidup sehari-hari gitu. Karena kan biaya hidup itu kan pasti akan terus keluar. Nah, sebenarnya yang lebih menakutkan kalau dipikir-pikir ya, yang lebih menakutkan dari pemasukan yang nggak tetap buat gue pribadi adalah waktu gue di umur 50-an nih guys. Waktu gue di umur 50-an, gue masih kerja buat uang, gue masih kerja buat orang lain, gue masih jadi karyawan di satu perusahaan. Dan gue terus-terusan sampai umur 50-an gue bangunin aset orang lain, tapi gue nggak punya aset sendiri. Nah, itu menurut gue sedih dan gue takut banget kayak gitu. Gue nggak ada aset yang bisa gue warisin ke anak-anak gue nantinya. Nah, jadi kenapa gue mau jadi pengusaha juga? Karena gue mau bangun aset sendiri. Karena lebih baik kan kita bangunin aset sendiri dibanding kita bangunin aset orang lain terus. Yang kedua, yang juga berbahaya, yang membuat karyawan tuh nggak bisa mulai usaha sendiri adalah terlalu nyaman di tempat kerjaan sekarang. Nah, terlalu nyaman di kerjaan sekarang itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Contoh misalnya gajinya udah cukup gede gitu ya, sayang kalau buat dilepas. Atau misalnya teman-teman lain, koliknya itu atau teman kerja itu enak gitu ya, terus dapat fasilitas, itu jadi kayak kita tuh jadi nyaman gitu kerja di perusahaan A misalnya. Nah, itu juga sebenarnya bahaya gitu. Karena kalau kita di satu tempat udah terlalu nyaman, kalian pasti pernah denger deh, if you wanna grow, you have to get out of your comfort zone gitu. Ada namanya zona nyaman dan zona pertumbuhan. Jadi kalau misalnya di zona nyaman itu nggak ada pertumbuhan, no grow in comfort zone gitu. Tapi begitu juga sebaliknya,
Kalau kamu mau bertumbuh, kamu mau berkembang secara pribadi gitu ya, if you wanna grow, you have to get out of comfort zone. Dan ibaratnya nggak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita supaya kita bisa bertumbuh dari segi karir dan juga dari segi keuangan juga. Nah, sadar nggak sadar, di dunia itu ada yang namanya inflasi, guys. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan kerja di satu tempat dengan gaji yang sama misalnya, apakah kenaikan gaji kita itu bisa menyesuaikan dengan jumlah inflasi? Mungkin gajinya tetap sama, tapi sebenarnya nilainya tuh udah turun. Contoh kayak misalnya duit 3.000 sekarang ini dengan duit 3.000 di 10 atau 20 tahun lalu, itu pasti beda nilainya. 3.000 mungkin tahun 20 tahun lalu, 20 tahun lalu pasti bisa beli beberapa hal. Kalau 3.000 sekarang mungkin nggak terlalu bisa dapat banyak gitu. Jadi perlu banget diperhatiin inflasi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan atau gaji kita. Makanya gue mulai usaha sendiri juga karena grow-nya itu eksponensial kalau bisa grow. Yang ketiga, ini yang paling bahaya menurut gue pribadi, yaitu hidup boros. Nah, sebenarnya banyak banget yang bilang, aduh mau usaha nih, tapi nggak punya modal gitu. Nah, apakah bener-bener nggak punya modal? Begitu aja, emang butuh modal berapa? Nggak tahu. Itu pusing banget kan, gimana caranya kita bisa modalnya kekumpul, tapi kalau kita sendiri nggak tahu gitu, kita nggak tahu kita butuh modal berapa. Nah, hidup boros di sini banyak yang bilang nggak ada modal, tapi bisa beli gadget baru misalnya. Terus kayak kalau pergi nonton pasti harus ada popcorn dan juga Javati dan lain-lain misalnya. Atau kalau misalnya makannya mesti ke restoran-restoran mahal. Nah itu bisa. Tapi giliran mau disuruh bisnis bilangnya nggak ada modal. Itu yang penting banget. Kalau kita mau bisnis kita harus bisa hemat-hemat gitu. Kayak kita hemat buat ngumpulin dari segi tabungan supaya kalau misalnya bisnisnya nanti lagi nggak doing well, kita ada tabungan. Dan juga bisa jadi modal usaha juga gitu dengan tabungannya kita. Kalau kita bisa konsisten nabung kayak misalnya 2 juta sebulan, 1 tahun itu udah 24 juta. Itu bisa banget loh jadi modal usaha untuk usaha kecil dan menengah ya. Jadi menurut gue tuh nggak ada alasan sih. Dan hidup boros itu jadi hal yang benar-benar harus dihindarin gitu. Nah, paling parah lagi kalau misalnya belanja apa-apa tuh pakai kartu kredit, terus bayarnya minimum setiap bulan. Perlu diketahui juga kalau namanya bunga tuh bisa berbunga lagi gitu. Kalau kita bayarnya minimum terus, lama-lama utangnya kita di bank itu gede banget jadinya. Utang kartu kredit itu gede banget. Gimana kita mau punya modal dan punya tabungan buat jaga-jaga kalau kayak gitu pengaturan keuangannya? Kalau teman-teman di sini semua terus-terusan takut gagal, terlalu nyaman di kantor yang sekarang gitu ya, hidup boros, ya kebiasaan begitu diulangi terus-menerus, ya nggak heran kalau kalian tuh nggak akan jadi pengusaha, selamanya akan jadi karyawan. Dan itu ngeri banget buat gua. Semoga teman-teman nggak ada yang punya behavior atau kebiasaan-kebiasaan yang tadi gua sebutin. Jadi semoga teman-teman bisa cepet-cepet mulai usaha dan bisa punya usaha sendiri, punya aset sendiri juga. Nah, kalau teman-teman semua di sini ngerasa konten ini bermanfaat, boleh banget di-subscribe. Karena waktu channel ini hit 1000 subscriber, kita akan bagi online course gratis ke beberapa orang, supaya ke beberapa karyawan juga, supaya bisa mulai usaha sendiri gitu. Dan boleh juga teman-teman tonton playlist mulai usaha di sini, supaya bisa benar-benar mulai usaha dan share ke teman-teman kamu biar kamu nggak pintar sendirian. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman di sini bisa mulai usaha sendiri dan teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha.